Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Arfin Maulana dari kelas 10 DKVA dan dengan nomor urut 24. Jadi kemarin saya habis melakukan presentasi PJPL pertama kali loh. Dan berikut ini adalah hasil video dokumentasi PJPL kemarin. Oke, bisa dimulai sekarang daftarnya. Ya siap semua ya. Baik, sebelum kita memulai PTS hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa kita mulai. Berdoa dengan yakin. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan PTS yang akan dilakukan pertama oleh kelompok dari Arvin dan kawan-kawan. Acara dapat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak, Ibu selaku guru pemuji dan teman-teman dari kelompok lain yang saya banggakan. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Konon katanya, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Bunga Julia Marwa dari absen 11. Saya Alia Rahma Intan dari absen 6. Saya Mirza Ahmad Komaini Widodo dari absen 23. Dan saya Muhammad Arfin Maulana dari absen 24. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan dari hasil konsep rancangan buku kami. Yang untuk pertama-tama materinya akan dijelaskan oleh Arvin. Dipersilakan. Untuk daftar isinya sendiri, yang pertama berisikan tentang perancangan, di mana kita mulai merancang tentang naskah, karakter, dan juga jalannya cerita tersebut. Yang kedua terdapat tentang referensi, dan kita mencari referensi tersebut dari beberapa sumber. Dan yang ketiga terdapat pembagian tugas. Keempat terdapat jadwal penyelenggaraan atau penyelesaian tugas yang kita lakukan selama beberapa minggu ke belakang. Dan yang kelima terdapat proses selama pengerjaan naskah dan juga tentang presentasi tersebut. Di dalam perancangan ini ada yang pertama deskripsi produk. Di dalam deskripsi produk pada proyek buku yang kami bahas ini akan mengenalkan buku ensiklopedia cerita anak yang dikemas dalam buku cerita anak. Lalu di dalamnya akan terdapat tema yang kita ambil yaitu tema ilmuwan muslim. Tokoh kami akan mengangkat Abbas Ibnu Firnas. Di dalamnya nanti akan terdapat pengenalan tokoh, asal-usul tokoh, perjalanan semasa hidup, penemuan, serta ada games-games yang menarik untuk kalangan anak-anak. Lalu tujuan dari proyek buku kami ini yang pertama untuk mengembangkan pengetahuan literasi anak, lalu yang kedua untuk mengembangkan skill desain dan skill materi pembelajaran. Dan selanjutnya bentuk produk kami berupa barang yaitu ensiklopedia anak. Nah, selanjutnya buku kami pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihannya sendiri, produk kami ini memiliki freebies, lalu tak kalah juga desain yang menarik, bahasa yang mudah dimengerti, dan terdapat games yang menarik.
Nah, selanjutnya untuk kekurangan sendiri yaitu produk kami ini tidak mendorong untuk pemikiran kritis bagi anak-anak kalangan umur 7 hingga 9 tahun. Nah, manfaat buku kami ini juga yang pastinya sangat bermanfaat bagi anak-anak usia 7 hingga 9 tahun. Yang pertama-tama yaitu memberikan informasi yang luas dan beragam tentang tokoh Abbas Ibnu Firnas. Nah, selanjutnya yaitu memotivasi anak untuk belajar lebih banyak dan mengeksplorasi topik Abbas Ibnu Firnas ini secara mendalam. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu membaca ensiklopedia dapat juga meningkatkan keterampilan membaca dan juga pemahaman kepada anak-anak. Kemudian poin kedua yaitu adalah referensi. Untuk referensinya sendiri kami mencari dari beberapa sumber seperti di Instagram dengan akun Instagram Buah Kasih. Di sana kami menemukan banyak sekali referensi yang bisa kita jadikan untuk ilustrasi di dalam buku kita. Untuk poin ketiga yaitu pembagian tugas. Nah, yang pembagian tugas pertama yaitu saya Muhammad Arfin Maulana sebagai pembuat naskah bahasa Indonesia. Yang kedua adalah saya yang membuat bahan-bahan dari PowerPoint. Yang ketiga yang mendesain tokoh adalah semua anggota dan yang mendesain layout buku adalah semua anggota. Kemudian yang kelima saya juga membuat ilustrasi dan warna dalam digital. Kemudian semua anggota juga membuat desain cover buku. Dari Bunga membuat tentang tipografi, Mirza membuat freebies, semua anggota juga mencetak buku dan semua anggota juga mempresentasikan bahan presentasi. Jadwal penyelesaian ini juga terstruktur karena pada tanggal-tanggal minggu kebelakang dan minggu yang akan datang sudah terjadwal dengan baik. Yang pertama yaitu kita mencari referensi biografi dan merancang PowerPoint untuk presentasi dan bahan konsultasi awal. Lalu kita juga membuat sinopsis dan mencari referensi karakter, layout, background. Yang ketiga yaitu menyusun rancangan gambar sketsa. Yang keempat, kita membuat awal rancangan naskah dan menentukan judul, halaman, dan dialog. Selanjutnya, kita memulai membuat sketsa karakter dan tracing ke Ibis Paint. Pada tanggal 17 September, kita melanjutkan naskah dan melanjutkan sketsa. Tanggal selanjutnya yaitu menyelesaikan naskah dan karakter. Lalu selanjutnya, pada tanggal 24 September, membuat cover buku dan membuat sketsa background halaman 1-6 dan merancang games. Selanjutnya, melanjutkan sketsa background halaman 6-10 dan coloring halaman sebelumnya. Untuk agenda selanjutnya yaitu melanjutkan sketsa halaman berikutnya hingga halaman 15. Selanjutnya, coloring halaman sebelumnya dan merancang games untuk halaman selanjutnya. Setelah itu, melanjutkan halaman buku dan menyelesaikan buku. Progres dari cerita ini adalah konsep buku. Konsep buku dari cerita ini bertema ilmuwan muslim dan spesifik. Buku ini tentang perjalanan Abbas Ibnu Firnas berjudul Abbas dan Mimpi di Langit. Kemudian untuk sinopsis yang pertama yaitu Ali dan adiknya yang bernama Rere berkunjung di rumah tantenya dikarenakan ingin ditinggal oleh kedua orang tuanya keluar kota. Kemudian hari itu mereka bermain dari pagi hingga sore dan pada saat malam hari sebelum tidur Tante Sally membacakan sebuah cerita tentang Abbas Ibnu Firnas kepada Ali dan juga Rere. Hingga pada pertengahan cerita mereka berdua ketiduran karena kelelahan bermain dan ternyata mereka mempunyai mimpi yang sama, memimpikan tentang Abbas Ibnu Firnas selama perjalanannya membuat tentang pesawat sederhana. Dan kemudian Ali dan Rere tidak bisa berkomunikasi dengan mereka di dunia mimpi. Mereka hanya bisa mengamati apa yang Abbas Ibnu Firnas lakukan. Hingga kemudian di keesokan harinya ketika mereka berdua terbangun, mereka menceritakan mimpinya kepada Tante Sally karena
juga bingung mengapa mimpi mereka bisa bersama. Plot twist-nya bagaimana? Ini adalah yang pertama, Ali dan Rere berkunjung ke rumah tantenya karena akan ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya. Dan yang kedua, Ali dan Rere bisa lagi bermain PlayStation dengan asik hingga tak terasa di sore hari. Plot twist ketiga, malam hari Tante Sally membacakan sebuah buku tentang penemuan Abbas Ibnu Firnas. Tante Sally menceritakan tentang siapa itu Abbas dan apa saja penemuannya. Dan yang keempat, karena Rere dan Ali kelelahan akibat bermain seharian, di tengah cerita ia tertidur dan bermimpi bertemu Abbas Ibnu Firnas. Yang kelima, di dalam mimpinya Rere melihat kegiatan yang dilakukan oleh Abbas Ibnu Firnas. Dan yang terakhir, hingga keesokan harinya ketika Rere dan Ali terbangun, dia menceritakan